Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Alhamdulillah, senang sekali kita berjumpa lagi dengan suasana bulan puasa. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Wah, rasanya gak nyangka udah ketemu bulan puasa aja. So, kali ini aku bakalan share tentang rukun iman. Kita sebagai manusia tentu wajib tahu dong apa itu sih rukun iman dan apa saja yang termasuk rukun iman. Kak, apa wajib tahu rukun iman itu? So, tentu saja karena rukun iman ini menyangkut kepercayaan setiap muslim. Jadi rukun iman itu berasal dari dua kata, yakni rukun dan iman. Rukun yakni pondasi atau yang mendasari sesuatu hal tersebut. Sedangkan iman yakni sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman dalam Islam ada 6, yakni iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar atau yang sering kita sebut sebagai takdir. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah ialah Tuhan pencipta yang berhak disembah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pemilik dan pencipta seluruh alam semesta dan beserta isinya. Nah, iman kepada Allah ini juga yang mendasari semua rukun iman yang ada. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat merupakan zat atau ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Jumlah malaikat sangatlah banyak, namun yang wajib diketahui ada 10, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan juga Ridwan. Jibril tugasnya yakni menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, yakni mengatur rezeki seperti hujan dan rezeki setiap manusia. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil, yakni ia bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Yang keempat malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian Munkar Nakir yang bertugas menanyai di alam barzah atau kubur. Kemudian Rokib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Atid yang mencatat amal buruk manusia. Malik penjaga pintu neraka, serta Ridwan penjaga pintu surga. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kitab merupakan wahyu Allah yang sudah dibukukan. Nah, kitab Allah ini juga terdiri dari 4, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Isa yakni Injil, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kitab, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran yang telah disucikan yang disebut dengan suhuf. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Jumlah Rasul itu sangatlah banyak juga, namun yang wajib diketahui hanya ada 25. Rasul adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, 25 itu diantaranya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan juga Muhammad SAW. Semua nabi dan rasul tersebut wajib kita ketahui, kalau perlu kita contoh kisah-kisahnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Apa sih itu hari kiamat? Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari kehancuran. Hari seluruh muka bumi ini hancur ketika saat itu malaikat Israfil meniupkan sangkala untuk yang pertama kalinya.
Kemudian hancurlah seluruh muka bumi. Manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Aneh-aneh tuh seperti semut putih gitu ya, kayak rayap gitu, bertebaran di mana-mana. Gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian tidak ada yang bisa menolong diri kita saat itu kecuali amal ibadah kita sendiri. Walaupun kita tidak tahu pasti ya kapan itu kiamat, tapi hanya Allah kan yang mengetahui. Tapi kita wajib mempercayainya bahwa hari kiamat itu pastilah terjadi. Kemudian yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar atau yang sering kita sebut takdir. Kita bisa menyebutnya sebagai takdir. Segala apapun yang terjadi pada diri kita, mau itu baik, buruk, membuat kita bahagia, membuat kita sedih, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita sebagai hambanya tetap bersyukur. Tapi walaupun takdir itu sudah ditentukan, kita tetap berkewajiban untuk berikhtiar atau usaha terhadap ketentuan yang sudah Allah suratkan dalam kehidupan kita. Yaps, itu tadi sedikit mengenai rukun iman yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Semoga semakin menambah kepercayaan kita kepada Allah dan juga rukun iman yang lain. Oke, semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan itu ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.